yang dimana di Muzdalifah ini disinilah para jamaah haji mabit atau bermalam atau tempat jamaah haji mengambil batu. Nah, jadi di sini untuk kali ini kita hanya mengganti pakaian saja, tidak mengambil batu ya, karena mohon maaf saya khawatir nanti kalau Bapak Ibu ambil batu kemudian mengambil batu, saya khawatir kalaupun nanti ceritanya kurang seru, batunya dilempar ke saya. Seperti orang konser dilempari tomat, saya dilempari kerikil. Ya. Nah, jadi insya Allah kita di sini sekadar untuk mempersiapkan diri, mengganti pakaian saja, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan tentang pelaksanaan ibadah haji. Di mana tatkala kita berada di Muzdalifah, disitulah nanti kita akan menentukan apakah kita akan melaksanakan nafar awal ataupun nafar sani tatkala kita melontar jumrah. Di mana kita melontar jumrah, nanti ada tempatnya, insya Allah akan kita lewati. Tempatnya bernama Jamarat, atau nama daerahnya namanya Mina. Ya. Nah, jadi untuk gambaran hajinya insya Allah setelah ceritanya selesai baru nanti kemudian saya gambarkan semuanya. Nanti kita lewati dulu tempat-tempatnya. Setelah nanti kita lewati Mina baru akan saya gambarkan dari tanggal 8, tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah insya Allah. Ya, kalaupun ada yang terlewatkan mohon nanti diingatkan ya. Saya diingatkan. Nah, di tempat ini Bapak Ibu, tempat ini tenda yang berada di sebelah kiri kanan Bapak Ibu ini, tenda ini bersifat permanen, diperbaiki kalaupun ada yang rusak baru direnovasi. Berbeda dengan tenda-tenda yang berada di Arafah. Tenda-tenda Arafah itu bersifat bongkar pasang, dipersiapkan 2 bulan kadang sebelum hari H, sebelum datangnya musim haji. Kemudian setelah setelah sehari setelah wukuf, tenda-tendanya kemudian dibongkar ya. Nah, tempat ini sekarang kita kenal dengan Muzdalifah, dan ada juga yang mengatakan ini Mina Jadid karena di sini ditambahkan oleh pemerintah Saudi karena saking padatnya Mina, makanya ditambahkan lagi daerahnya, menjadi di sini dikatakan dengan Mina Jadid. Nah, di depan nanti ada sebuah pelang yang bertuliskan mohon maaf kayaknya sudah lewat, Mina Start Here. Di tengah-tengahnya antara perbatasan Mina dan Muzdalifah, dahulu disitulah pasukan Raja Abraha diluluh lantahkan. Dihancurkan pasukan Raja Abraha yang datang dari Yaman, hendak menuju ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Di depan Bapak Ibu sebelah kiri di atas gunung, di situ ada sebuah kubah seperti kubah masjid ataupun menara masjid kecil di sana di atas. Kelihatan ya? Kelihatan. Sebelum nanti kelewatan. Kelihatan. Nah, itu. Nah, kelihatan? Ya. Yang kecil itu kelihatan semua ya? Ya. Nah, inilah yang kita kenal dengan Jabal Qurban. Tempat dahulu Nabi Ibrahim bersama putra beliau Nabi Ismail hendak disembelih. Ada yang mengatakan disitulah dahulu mereka bernegosiasi. Bernegosiasi artinya disitulah kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putra beliau. Di dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail, wahai putraku, wahai anakku, semalam papa mimpi. Mimpinya apa? Mimpi menyembelihmu nak. Mimpi sedang menyembelih putranya. Kok bisa Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya? Kok bisa? Nah,
kalaupun seandainya hal itu dahulu terjadi, Allah tidak mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba, seekor kambing, saya rasa mohon maaf, bapak-bapak hari ini tidak akan duduk di atas bis. Saya rasa setiap tahun ada satu anak yang akan disembelih untuk dikorbankan. Akan tetapi disitulah luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, ada yang tahu Nabi Ibrahim istrinya berapa Bapak Ibu? 2. Nabi Ibrahim istrinya 4. Yang kita kenal adalah hanya 2, Hajar dan Sarah. Nah, di saat Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, beliau menikah selama puluhan tahun, belum dikaruniai keturunan, belum dikaruniai anak. Nah, dan setiap tahunnya Nabi Ibrahim beliau menyembelih ratusan ekor unta dan kambing untuk berkurban. Nah, para sahabat kala itu, sahabat Nabi Ibrahim yang hidup bersama beliau, menyanjung kedermawanan kebaikan Nabi Ibrahim. Luar biasa, Nabi Ibrahim setiap tahun berkurban 100 ekor unta dan kambing. Nah, mendengar pujian tersebut timbul sifat manusiawi beliau. Beliau mengatakan, jangankan hewan ternak, jikalau Allah memerintahkanku untuk menyembelih anakku, akan kusembelih, kata Nabi Ibrahim. Sebelah kiri Bapak Ibu, sebelah kiri ada bangunan 3 bundaran dan 4 lantai di situ. Inilah yang kita kenal dengan Jamarat. Nah, di belakang ada satu masjid di situ. Masjid ini kita kenal dengan Masjid Khuwaif namanya, atau Masjid Khif. Masjid di sini Bu, Pak, di belakang ini, ya, masjid ini kita kenal dengan sebutan Masjid Khif atau Masjid Khuwaif. Nah, yang dimana masjid ini satu-satunya masjid yang berada di sekitaran Jamarat ini. Nah, sebelah kanan ada 2 buah terowongan di depan nanti. 2 buah terowongan di sebelah kanan, kelihatan? Nah, disitulah dahulu tempat terjadinya tragedi Mina, yang dimana tatkala jamaah haji hendak melontar, hendak menuju ke Jamarat, di dalam itu ada exhaust ataupun kipas angin untuk sirkulasi udara. Nah, listrik mati, listriknya mati, kipas pun mati. Udara begitu sesak di dalam, namanya di bawah gunung Pak, di dalam gunung dibor, kemudian dibuat jalan. Nah, kurang lebih seperti inilah nih, seperti terowongan yang ini. Ini kalaupun tidak ada kipas ini, maaf, saya rasa kita akan sesak nafas. Nah, sesak nafas, kemudian listrik mati, para jamaah panik, berlarian, berdorong-dorongan, saling dorong, sehingga terjatuh dan saling injak-menginjak. Nah, untuk sekadar informasi bagi Bapak Ibu, bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah yang meninggal dalam keadaan ihram, hanya dimandikan saja, dimandikan tidak menggunakan sabun, tidak diparfumkan, dan wajahnya tidak ditutup. Dan di dalam beberapa riwayat dikatakan, tatkala mereka dibangkitkan nanti, mereka dibangkitkan dengan bertalbiyah. Atas apa? Atas penghormatan ihramnya, karena dia masih dalam keadaan berihram. Mohon maaf, ini orang yang sudah meninggal. Bagaimana dengan kita yang masih melaksanakan ihram? Wajib untuk dijaga, ya. Karena mohon maaf, ihram tidak bisa dibatalkan, ya. Kalaupun misalnya hari ini kita berniat umroh, setelah itu niat sudah kita sampaikan, niat kita sudah berniat, kemudian maaf kita sakit ataupun pegel contoh, tidak bisa kemudian dibatalkan. Ataupun mungkin kita melanggar larangan-larangan ihram itu tidak bisa dibatalkan. Ada dam ataupun sanksi yang harus dibayarkan, ya. Jadi tidak bisa dibatalkan, harus diselesaikan, ya. Nah, di bangunan tadi, di Jamarat tadi, disitulah para jamaah haji melontar jumrah, ya.
Baik Bapak Ibu, tanggal 8 Zulhijjah. Nanti kita kembali ke kisahnya Nabi Ibrahim ya. Saya gambarkan perjalanan ibadah haji. Tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari apa Bapak Ibu? Dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini di mana seluruh jamaah haji mempersiapkan diri. Nah, pada tanggal 8, kadang tanggal 7 Zulhijjah, jamaah haji entah reguler maupun plus, entah dia melalui pemerintah atau melalui KBIH ataupun travel. Kadang tanggal 7, ada yang tanggal 8. Dijemput dari hotel, kemudian diantar menuju ke Arafah. Kalaupun berangkat tanggal 7, kadang-kadang ada yang berangkat tanggal 5 ataupun tanggal 6. Untuk jamaah yang haji plus biasanya hotelnya mengambil di sekitaran Masjidil Haram. Nah, tanggal 5 atau tanggal 6, jamaah haji yang plus yang berhotel di sekitaran Masjidil Haram diantar menuju ke hotel transit. Kadang-kadang ada yang diantar menuju ke Mina, langsung diantar ke tenda. Nah, nanti tanggal 8, tanggal 7 itu tanggal 8 final semuanya, semua jamaah haji dijemput oleh bis diantar menuju ke Arafah. Kenapa tanggal 8? Kenapa tidak tanggal 9? Padahal kan wukufnya tanggal 9. Nah, karena kalaupun tanggal 9 dikhawatirkan nanti tidak bisa sampai ke Arafah, tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena kenapa? Saking ramai, macet dan padatnya. Makanya para jamaah haji diantar menuju ke Arafah, diantar menuju padang Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, sedangkan tanggal 9 Zulhijjah dikenal dengan hari Arafah. Bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, wajib hukumnya berada di Arafah. Kalaupun tidak, hajinya harus diulang tahun depan. Nah, untuk kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka disunnahkan, kaum muslimin disunnahkan untuk melaksanakan puasa-puasanya dikenal dengan puasa Arafah. Ganjaran ataupun fadilah daripada puasa Arafah adalah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sehari dapat menghapuskan 2 tahun. Begitu luar biasanya agama Islam. Sangat luar biasa. Sekali kita sholat di Masjidil Haram sama dengan 1000 kali lipat sholat di tempat lain. Kira-kira mohon maaf Bapak Ibu, kalaulah kita kalkulasikan, kalaulah kita hitung-hitung berapa puluh tahun yang kita butuhkan untuk melaksanakan sholat 100.000 kali. Tapi di kota Mekah hanya sekali sholat dapat seperti sholat di 1000 kali sholat di tempat yang lain ya, begitu luar biasanya Islam. Nah, tanggal 9 dikenal dengan hari Arafah. Tanggal 9 ini apa yang dilaksanakan oleh jamaah haji Bapak Ibu? Berdoa, ada lagi? Mendengar khutbah, ada lagi? Berzikir, membaca Al-Quran, membaca talbiyah, ada lagi? Semuanya itu benar. Akan tetapi lebih daripada itu, hakikat daripada wukuf di padang Arafah bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar datang, duduk bersila kemudian mengangguk dan tertidur. Lebih daripada itu, pada hakikatnya wukuf di padang Arafah kita berdiam diri, berkontemplasi. Kita ngapain? Mengenali diri kita. Tempatnya bernama Arafah. Arafah memiliki arti, dia berasal dari kata bahasa Arab. Arafah ya'rifu arafatan, yang artinya mengenal. Siapa yang kita kenal? Kita mengenali diri sendiri.
Nah, sedangkan pelaksanaannya dikenal dengan wukuf namanya. Wukuf artinya berdiam diri. Berdiam diri sambil berkontemplasi, bukan hanya berdiam diri, bersila kemudian tertidur mengangguk. Disitulah kita berdiam diri, berkontemplasi, mengenali diri. Kita sadari seberapa bekal yang sudah kita persiapkan, seberapa banyak ibadah yang kita laksanakan, dan seberapa besar dosa yang pernah kita kerjakan. Seberapa kemudian bekal yang sudah kita persiapkan untuk bertemu, mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita perbuatkan di atas muka bumi. Makanya pada saat kita wukuf di padang Arafah, cocok tak kala selesai ibadah haji, dikatakan bagi jamaah haji yang mendapat haji mabrur sama seperti anak yang baru terlahir ke dunia tanpa dosa. Dikatakan al-hajjul mabrur ma laysa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya melainkan surga. Artinya haji yang mabrur ganjarannya hanyalah surga. Nah, oleh karena itu pada saat kita wukuf di situ, kita berdiam diri, kita kenali diri kita. Siapa kita dan siapa yang akan kita sembah. Kita sadari kita ketahui seberapa penyakit hati yang masih bersemayam dalam diri kita. Rasa ego yang masih berlebihan, rasa sombong, hasut, dengki, semuanya itu perlu kita koreksi diri. Kita korek semua, keburukan-keburukan atau sifat-sifat yang tidak baik yang masih berada dalam diri kita. Itulah yang kita laksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, atau pada saat kita melaksanakan wukuf. Nah, setelah matahari berada tepat di atas kepala kita, disitulah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, puncak daripada pelaksanaan wukuf. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-hajju Arafah. Beliau menyampaikan haji itu puncaknya pada pelaksanaan Arafah, yaitu wukuf di padang Arafah. Entah itu jamaah sehat, entah dia sakit ringan ataupun bahkan sakit parah. Untuk jamaah yang sakit parah, yang butuh perawatan intensif, mereka akan dibawa oleh ambulans masuk ke dalam area wukuf. Setelah selesai wukuf, tergelincir matahari, dikembalikan ke rumah sakit. Begitupun dengan jamaah haji, setelah tergelincirnya matahari, jamaah haji sudah boleh meninggalkan Arafah. Nah, kadang-kadang ada yang berangkat sebelum maghrib, ada yang berangkat setelah maghrib. Nah, kalaupun berangkat sebelum maghrib, nanti sholat maghrib dan isya'nya secara jamak qasar ataupun jamak takhir di Muzdalifah. Nah, kalaupun berangkat setelah maghrib, sholat jamak maghrib dan isya'nya dilaksanakan di Arafah. Entah itu nanti yang menggunakan bis ataupun yang berjalan kaki. Setelah sampai di Muzdalifah, istirahat sebentar, istirahat sejenak, baru kemudian nanti mengambil batu. Nah, disitulah nanti ada sedikit perbedaan antara nafar awal dan nafar sani. Nah, nafar awal melontarnya dari tanggal 10, 11, dan 12 selama 3 hari. Untuk nafar sani ditambah sehari sampai dengan tanggal 13 menjadi 4 hari. Begitupun dengan jumlah batu yang diambil, jumlahnya berbeda. Untuk nafar awal jumlahnya sebanyak 49 butir. Untuk nafar sani sebanyak 70 butir. Tapi kami sarankan jangan ambil pas-pasan, sebaiknya ambil lebih ya. Begitupun nanti pada saat malam Bapak Ibu mengambil batu di Muzdalifah, kami sarankan untuk menggunakan alat bantu senter. Walaupun di situ ada lampunya tapi warnanya kuning. Kadang-kadang yang di situ tidak semua kerikil. Yang bulat belum tentu kerikil.
kadang-kadang di situ sering dijadikan tempat menggembala untuk penggembala kambing. Jangan sampai nanti begitu kelihatan bulat kering, wah batu nih, kerikil nih, ketika dipencet hancur. Dan biasanya setelah ada yang hancur, biasanya kita cium tangan. Dikira kerikil, taunya kacangnya kambing. Artinya kotoran kambing. Makanya kami sarankan untuk menggunakan senter, ya, supaya jangan ada yang keliru mengambil batunya, ya. Nah, setelah itu jam 3, jam 4 jamaah haji sudah boleh meninggal. Jam 3, jam 4 subuh ini, ya, dini hari, sudah boleh meninggalkan Arafah pada malam 10 Zulhijjah ataupun pada pagi fajar subuh 10 Zulhijjah. Hari ke-10 Zulhijjah dikenal dengan hari Idul Adha. Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Idul Adha. Bapak Ibu. Ya. Oh, Bapak Ibu. Hari ke-10 Zulhijjah atau tanggal 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah setelah subuh biasanya, ataupun pada setelah subuh ataupun sebelum subuh itu, jamaah haji diajak untuk menuju ke Mina untuk melontar jumrah. Satu jumrah yang dilontar pada saat subuh hari itu, Jumratul Aqabah. Jamaah haji melontar di Jumratul Aqabah. Nah, di Jamarat itu terdapat 3 titik. Pertama ada namanya Jumratul Ula, kedua namanya Jumratul Wusta, ketiga namanya Jumratul Aqabah. Nah, pada tanggal 10 itu, 10 Zulhijjah, para jamaah haji diajak menuju ke Mina, menuju ke Jamarat untuk melontar jumrah. Nah, di sini mohon maaf Bapak Ibu, yang dilempar, apa yang dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah? Pada saat melontar jumrah, apa yang kita lempar? Batu. Setan. Melempar batu, Ya. melempar tiang, apa lagi? Melempar setan. Kalau setan keberatan nanti ngelempar balik gimana? Apa enggak gemuk kita? Nah, kalaulah pada zamannya Nabi Ibrahim dulu, betul beliau melempar setan, karena pada saat beliau hendak menyembelih putra beliau Nabi Ismail, beliau didatangi oleh setan, beliau didatangi iblis, beliau digoda, wahai Ibrahim, la ilaha illallah, puluhan tahun kamu berlari, puluhan tahun kamu berumah tangga, belum kau dikaruniai anak. Setelah sekarang kau dikaruniai anak, masa iya kamu tega akan menyembelih putramu? Padahal ini buah hati yang kau damba-dambakan dari dulu, kata setan. Nah, begitu mendengar hal tersebut dengan mantap, dengan keimanan yang begitu mantap, Nabi Ibrahim, beliau mengambil sendal beliau, kemudian membaca Bismillah Allahu Akbar dan melempar setan tersebut. Nabi Ibrahim tidak goyah. Datanglah setan kepada Ismail. Datang setan kepada Nabi Ismail, digoda, nah segera tega lalu wayahan dia. Atau masa iya sih bapakmu tega-teganya mau kau disembelih? Padahal kamu anak yang didamba-dambakan, kamu anak yang diimpi-impikan. Bahkan sampai bapakmu berlari lagi, sampai bapakmu menikah lagi dengan ibumu. Sekarang setelah engkau lahir, masa iya engkau akan disembelih? Tauhidnya teguh Nabi Ismail, melihat ayahandanya melempar syaitan, beliau pun mengikutinya. Bismillah Allahu Akbar, melempar syaitan. Nabi Ibrahim tidak tergoyahkan, Nabi Ismail tidak tergoda. Datang syaitan kemudian kepada siapa? Kepada Hajar, kepada ibunda Nabi Ismail, kepada istri
Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena wanita hatinya biasanya luluh, hatinya cepat luluh, gampang untuk tersentuh. Hatinya wanita itu lembut, Bu. Pak, jangankan dipukul orang, seorang ibu tidak rela melihat anaknya dipukul oleh bapaknya. Betul atau tidak? Betul atau tentu? Betul atau benar? Benar. Ibu. Nah, seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya yang begitu, maaf, walaupun sebandel-bandel anaknya, melihat perjuangannya 9 bulan 10 hari di dalam perut ibundanya, di dalam rahim ibundanya. Setelah lahir, ibunya pun tidak kemudian serta-merta membiarkan rela anaknya dipukul oleh siapapun, apalagi ini mau disembelih. Nah, digodalah kemudian Siti Hajar. Siti Hajar mengatakan, jangankan Ismail, jikalau Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelihku, aku siap. Kata, begitulah kata Siti Hajar. Wah, setan ketar-ketir, Bu. Ketar-ketir bukan main. Anak tidak tergoyahkan, suami tidak tergoda, istrinya malah lebih brutal, pengen juga ikutan disembelih katanya. Artinya apa? Dari kisah ini, ujian dalam rumah tangga itu datang dari 3 hal tadi. Pertama, datang dari istri. Tidak datang dari istri, datang dari suami. Tidak dari keduanya, datang dari anak. Makanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak jarang kita menemukan hal yang demikian di dalam masyarakat kita. Bapak ibunya alim, maaf, bapak ibunya alim, rajin sholat, beribadah, tapi maaf, anaknya bejigar. Istri dan anaknya sangat alim, bahkan anaknya hafizal Quran, maaf, kadang-kadang suaminya suka maksiat. Ataupun begitu sebaliknya, anak dan suaminya sangat begitu taat kepada Allah, rajin beribadah. Maaf, istrinya kadang-kadang demen bergosip, kadang-kadang istrinya suka bergosip ataupun gibah, ataupun maaf, lebih dari itu. Artinya ujian dalam rumah tangga itu datang dari 3 hal ini. Ini yang perlu kita maklumi, perlu kita ketahui, ya. Jadi untuk kita sekarang, apa yang kita lempar pada saat melontar jumrah, Bapak Ibu, pada hakikatnya yang kita lempar pada saat melontar jumrah adalah sifat-sifat yang kurang baik yang masih berada dalam diri kita. Ego yang masih berlebih, rasa hasud, dengki, sombong, itulah yang kita lempar. Penyakit hati itulah yang kita buang pada saat kita melontar jumrah. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, coba dengar jawab. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, mohon maaf, ini sangat penting untuk ibu-ibu yang suka menggunakan perhiasan. Ibu-ibu, ketika melontar jumrah nanti, mohon maaf, saya katakan tidak sah melontarnya bagi ibu-ibu yang melontar menggunakan perhiasan. Entah itu cincin, entah itu kalung, entah itu anting, gelang dan lain sebagainya. Semua segala jenis perhiasan saya katakan tidak sah semuanya. Ibu-ibu, oh ibu-ibu. Nah, mohon maaf, yang masih tidur, ayo di bangunan. Yang tidur, oh yang tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ada yang namanya Nina? Baik, mohon maaf sebelum saya lanjutkan ceritanya. Untuk yang hendak melaksanakan ibadah umrah, mohon bangun terlebih dahulu. Yang hendak melaksanakan umrah, mohon lepas kopiahnya untuk bapak-bapak. Bapak-bapak ada yang masih memakai pakaian dalam,
entah itu segi 3, segi 4, segi 6 dan lain sebagainya. Ada yang masih pakai? Yuk, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjawab. Silakan. Oh, mewakili, astagfirullahaladzim, kirain sudah dicek tadi. Bapak-bapak sudah dilepas semua? Sudah? Aman? Baik, mohon maaf bapak-bapak, bapak ibu semua, mohon maaf, di sini kita tidak akan turun karena melihat situasi yang sangat padat dan melihat waktu juga yang sangat mepet. Kita berharap lebih cepat sampai ke hotel agar nanti kita memulai umrahnya tidak terlalu siang, tidak terlalu molor, sehingga nanti kita bisa lebih cepat untuk selesainya, lebih cepat kita mulai, lebih cepat kita selesai, dan lebih cepat kita terbebas dari larangan-larangan ihram, ya. Jadi kita tidak turun di sini, kita hanya akan berniat di sini. Jadi bagi bapak ibu yang belum lengkap persiapannya, silahkan mohon dilengkapi. Untuk bapak-bapak mungkin masih ada yang memakai segitiga, 4 dan lain sebagainya, yang masih memakai kopiah, silahkan dibuka. Begitupun untuk ibu-ibu yang masih memakai masker, yang belum memakai kaos kaki, silahkan dilengkapi perlengkapan semuanya. Ya, insya Allah untuk niatnya kita akan dipandu oleh Bapak Tuan Guru kita. Insya Allah beliau yang akan memandu kita untuk niatnya. Sudah siap Bapak Ibu?